Oke, selamat pagi. Salam arsitek. Selamat berakhir pekan juga buat teman-teman semuanya yang hari ini menyaksikan. Kita PT Jakarta Konsultindo hari ini masih tetap hadir di acara arts.id, salah satu pameran arsitektur terbaik yang ada di Indonesia. Oke, hari ini perkenalkan, nama saya Indra. Hari ini saya kedatangan tamu yang tidak kalah spesial. Perkenalkan Mas Reza Dwiki Sudarso, salah satu arsitek andalan kita di PT Jakarta Konsultindo. Hari ini kita akan membahas mengenai Kampung Susun Bayam. Ya, banyak pertanyaan dari teman-teman itu, apa sih Kampung Susun Bayam tuh? Kenapa namanya seperti itu? Lokasinya ada di mana? Banyak pertanyaan dari mereka. Daripada mereka googling, dapat jawabannya nggak jelas. Nah, hari ini kita bahas mengenai Kampung Susun Bayam. Saya jelaskan dulu mengenai latar belakang Mas Reza. Mas Reza ini adalah salah satu lulusan dari Universitas Diponegoro Semarang ya, tahun 2018. Sempat join di beberapa biro konsultan, akhirnya bergabung dengan kita. Oke. Ada yang mau ditanyakan lebih lanjut mengenai Mas Reza, nanti bisa japri aja ke kita. Nah, tapi untuk sekarang, saya serahkan waktu dan kesempatannya untuk membahas mengenai Kampung Susun Bayam. Silakan Mas Reza. Oke. Sebelum kita lebih jauh tentang Kampung Susun Bayam, sepertinya kita perlu tahu sejarah dari Kampung Bayam itu seperti apa. Jadi Kampung Bayam itu buat orang-orang yang belum tahu, memang sebuah kampung yang berada di DKI Jakarta, lokasinya tepat di lahan Jakarta International Stadium, yaitu di sisi utaranya. Dulu memang setelah berpuluh-puluh tahun memang situ udah berdiri sebuah kampung, yaitu namanya Kampung Bayam. Secara historisnya memang warga Kampung Bayam, kenapa dinamakan Kampung Bayam, memang secara perekonomian mereka memang berkegiatan di agrikultur. Jadi dari segi banyak tanaman sampai hingga namanya menjadi Kampung Bayam. Seperti itu Pak Indra. Oke, jadi memang udah lama ya si kampung ini ada, terus akhirnya terdampak oleh dengan adanya JIS gitu ya? Ya betul Pak. Jadi memang warga-warga sendiri ketika sebelum adanya JIS memang sudah tumbuh dan berkembang gitu. Yeah. Jadi bukan cuma satu generasi tapi bisa bergenerasi gitu yang tinggal di sana. Jadi ketika ada perencanaan stadion JIS, Yeah. jadi mereka yang mendapatkan dampak langsung karena mereka harus direlokasi terlebih dahulu. Iya, iya. Tapi saya amazed juga, ternyata di situ apa sih profesi warganya adalah agrikultur ya? Ya. Jadi memang dari sisi tanam itu kondisinya baik ya? Ya. Kondisinya baik. Saya pikir dengan pemukiman padat kan tanahnya udah ya maksudnya banyak tercemar oleh polusi rumah tangga dan lain sebagainya. Tapi ternyata ini bagus ya? Ya. Masih bisa digunakan untuk perkebunan dan lain-lain, pertanian mungkin ya? Ya, betul Pak. Jadi ya memang secara historis memang mereka udah cukup ahli lah untuk Ya. bisa mengelola lahan tersebut menjadi mata pencarian mereka. Iya, iya, iya. Tapi kalau saya lihat dari dari beberapa YouTube yang saya perhatikan, itu lokasi karakteristiknya itu memang agak unik ya. Dia memanjang. Ya, Si kampungnya itu memanjang bersebelahan dengan rel kereta api dan JIS gitu. Ya. Seperti apa sih karakteristik unik lainnya tuh? Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Indra, memang secara dari lahannya itu sendiri memang Kampung Bayam punya karakteristik yang cukup unik. Jadi memanjang dari sisi barat hingga sisi timur dari Stadion JIS kalau kita lihat dari sekarang, tapi memiliki lebar yang cukup sempit gitu. Apalagi di sisi selatannya sekarang sudah ada Stadion JIS, Yeah. terus di sisi utaranya juga berbatasan dengan rel kereta api. Iya. Ya ibaratnya dua titik yang memang punya padatan tinggi, Iya. dan di situ ada satu kampung yang sejak dulu sudah berdiri gitu. Jadi itu menjadi tantangan tersendiri memang untuk Kampung Bayam ini ketika kami coba rencanakan, Iya. kami coba desainkan bersama juga dengan warga. Apalagi di situ juga selain lahannya yang memanjang, Iya. di situ juga ada dua menara SUTT yang berdiri Nah, langsung. iya, iya, betul. Ya, jadi ada satu menara SUTT yang memang ada di sisi barat dan ada satu yang memang berdiri di tengahnya langsung gitu. Nah, itu ngakalinnya cara gimana tuh? Otomatis di bawahnya SUTT itu kan nggak bisa jadi area pemukiman ya? Ya, Tapi bisa digunakan untuk perkebunan atau apa?
Ya, secara desain kita memang melihat langsung kondisi seperti itu. Kita coba putar otak lagi. Memang dengan adanya dua menara SUTT, otomatis di bawahnya itu tidak diperbolehkan menjadi area hunian. Ya, itu karena pun efek radiasi ya. Ya, itu pun kita juga coba ketahui langsung dari warga. Ketika dulunya memang di situ ada hunian, apa sih yang mereka terima, apa yang mereka rasakan. Mereka bicara langsung, memang ada sedikit dampak di kesehatan mereka. Oh, oke. Ada dampak juga dengan perabotan elektronik mereka yang memang cepat rusak gitu. Oh, Berarti kita membuat desain seperti itu ya bukan atas dasar teori saja gitu, tapi memang pengalaman dari warganya sendiri yang sudah tinggal di situ bertahun-tahun. Mereka merasakan sendiri dan mereka mendapatkan, berarti punya penjelasan lebih karena berdasarkan experience mereka. Nah, ini mungkin yang harus diketahui oleh teman-teman semuanya juga, bahwa memang di bawah power listrik tegangan tinggi SUTT seperti itu, memang di bawahnya tidak diperkenankan untuk area hunian, karena memang ya seperti ini, kita mendengarkan kesaksiannya langsung dari warga Kampung Bayam yang mereka ada ya gangguan sedikit di kesehatannya dan terutama di barang-barang elektroniknya karena efek dari radiasi listrik yang tegangan tinggi tersebut ya. Nah, jadi konsepnya untuk si Kampung Susun Bayam ini seperti apa nih? Oke, untuk Kampung Bayam sebelum mereka sepakat untuk menjadi Kampung Susun, itu prosesnya cukup panjang, banyak dialog, banyak diskusi terhadap kepada warganya, termasuk yang tadi kita ketemuin fakta-fakta yang memang dirasakan langsung oleh warga gitu. Jadi dengan adanya dua menara SUTT yang berdiri tepat di atas lahan Kampung Bayam, jadi kita hanya dari sekian panjang lahan tersebut kita cuma bisa pakai untuk satu sisinya saja, yaitu di sisi timur. Jadi dengan keterbatasan lahan yang ada dan dengan jumlah permintaan jumlah unit warga yang memang cukup banyak juga, kita coba komunikasikan dengan warga bagaimana sih dengan sejumlah 135 unit ini bisa tertampung dalam area yang cukup terbatas seperti itu. Nah, setelah proses diskusi, proses kita coba komunikasikan kepada warga, kita beri penjelasan juga, memang salah satu opsi terbaik adalah membuat kampung itu atau hunian tersebut menjadi hunian susun gitu. Itu juga prosesnya juga tidak serta-merta diterima oleh warga gitu, karena yang tinggal di sana secara existing setelah berpuluh-puluh tahun memang bukan cuma orang-orang yang berusia produktif, jadi ada orang-orang yang usia lanjut yang merasa keberatan dengan ketika mereka tinggal di hunian susun gitu. Maka dari itu menjadi catatan poin penting ke konsultan utamanya Jakon, itu ketika mendesain itu nanti memang kita harus juga memikirkan kepada siapa sih penggunanya, berapa sih rentang usianya seperti itu. Kita coba membuat fasilitas yang memang bisa dipakai oleh semua umur gitu, karena yang mereka tinggal di sana bukan cuma untuk 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun gitu, tapi bisa sampai 20 tahun ke depan, bisa 30 tahun ke depan. Kayak keberlanjutan desain kita coba sesuaikan supaya mereka bisa tetap nyaman walaupun mereka tinggal selama berpuluh-puluh tahun ke depan. Jadi total keluarga yang terdata itu adalah 135 kepala keluarga. Akhirnya dibikinkan 135 unit. Betul. Jadi tantangannya lumayan banyak nih ya. Betul. Tadi ada tegangan listrik, tegangan tinggi, area yang memanjang, kepadatan di kedua belah sisinya. Benar-benar tim arsiteknya nih lumayan. Putar otak bener-bener. Satu kamarnya luasannya berapa? Ada konsep seperti apa sih di dalamnya tuh? Untuk huniannya ini kita coba menggunakan ukuran standar ya Pak. Jadi tetap ukuran 36 meter persegi dengan ada 2 kamar tidur, ada 1 ruang tamu yang bisa dijadikan ruang keluarga juga. Ada dapur, ada kamar mandi juga, dan ada juga area balkon supaya nanti ketika mereka mau jemur pakaian habis atau mau sekedar melihat suasana di JIS lah, mereka bisa lihat dari area balkon. Keren ya, pemandangannya langsung ke JIS ya. Bisa pada bikin konten tuh kayak gitu. Bisa tuh. Jadi konten kreator nanti jadi dari agriculture berubah menjadi konten kreator.
Ada berapa tower nantinya untuk rumah susun itu tuh? Direncanakan akan ada 3 tower, Pak. 3 Mungkin tower, kami menyebutnya 3 blok ya, karena Oh, 3 memang, blok. ketinggiannya tidak sebegitu tinggi. 4 jadi lantai ya? Ya, 4 lantai saja. Jadi kita menyebutnya blok aja supaya lebih ramah dengan istilah-istilah yang dipakai Ya. oleh warga gitu. Iya, iya. Dengan 3 blok itu ada 4 lantai. Di lantai pertama itu ada lantai untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum mereka Ya. seperti masjid, ada aula warga juga, ada klinik kesehatan. Oh, oke. Ada juga unit usaha untuk warga gitu. Jadi Ya. kita coba sediakan bukan cuma tempat tinggalnya, tapi Ya. tempat mereka untuk meningkatkan ekonomi mereka seperti itu. Iya, iya. Selanjutnya ada di lantai kedua, 3 dan 4 itu baru lantai huniannya Ya. mereka. Mungkin sedikit meneruskan untuk setiap unit hunian. Ya. Selain tadi saya sampaikan ada 2 kamar tidur, ada ruang tamu, ada dapur, ada kamar mandi. Di situ juga ada, kami menyebutnya konsep mezanin. Oh, Ini yang oke. salah satu menjadi poin kelebihan dari Kampung Ya. Susun Bayam ini. Kita coba terima informasi dari warga. Mereka selama berpuluh-puluh tahun tinggal di sana, kebutuhannya semakin banyak, anaknya juga semakin besar segala macam. Ya, kebutuhan untuk 1 unit hunian Ya. mereka semakin bertambah. Maka dari Ya. itu kita mencoba adanya konsep mezanin supaya bisa mengakomodir mereka, bisa keluarga mereka berkembang, ekonominya berkembang. Diharapkan juga ruang di dalam unit hunian itu bisa mereka manfaatkan dengan maksimal gitu. Makanya kita coba sediakan area mezanin dengan floor to floor Ya. hunian itu 4,2, sehingga untuk area mezanin itu masih cukup untuk area beraktivitas. Meskipun itu bisa untuk menaruh barang-barang mereka, bisa Ya. juga sebagai tempat tidur tambahan ketika memang ruang untuk kamar tidur yang saat ini disediakan kurang untuk ke depan. Iya, iya. Ya. Jadi dengan luasan sekian dia akan tetap terasa luas dan sirkulasi udara tetap baik ya. Iya, betul, Pak. Jadi sebetulnya warga nggak usah khawatir. Mungkin di awal-awal ya karena ada apa sih? Karena ada informasi yang berlebih ya mungkin. Jadi banyak kekhawatiran dari warga. Apakah kita akan kembali lagi ke sini atau kita akan mendapatkan seperti apa? Nah itu yang banyak gosip-gosip di luaran. Tapi kan setelah ini berjalan, mereka bisa lihat sendiri. Kita memberikan yang terbaik kok untuk mereka. Ya, jadi untuk itu ketika kita bertemu dengan warga ya, kita bertemu langsung dengan warga, memang mereka penuh dengan kekhawatiran. Iya, betul. Apakah bisa mereka tinggal lagi ke stadion di area yang sama dengan stadion Iya. JIS? Mereka tinggal dulu di sana dengan adanya stadion JIS, apa mereka bisa kembali lagi ke sana? Itu pertanyaan-pertanyaan yang berarti mereka coba pertanyakan kepada mungkin instansi-instansi terkait, pemerintah Iya. segala macam segala. Sayangnya mungkin Iya. jawaban yang mereka terima dari A seperti ini, B Iya, seperti betul. ini, nah menjadi kekhawatiran. Tapi Pak. dengan apa sih? Kita melakukannya berarti perencanaan yang partisipatif ya. Ya, betul, Jadi Pak. ketemu langsung dengan warga kan? Ya, jadi berdasarkan amanat dari Gubernur DKI Jakarta, ketika perencanaan stadion JIS ini nanti kedepannya juga akan ada perencanaan dari Kampung Susun Bayamnya itu sendiri. Oke. Jadi warga yang terdampak kita akan libatkan langsung. Oke, jadi kalau boleh saya analisa sedikit ya. Jadi sejauh ini PT Jakarta Konsultindo sudah memiliki kemampuan komunikasi yang baik karena memang dengan adanya Kampung Susun Bayam ini PT Jakarta Konsultindo sudah melakukan berbagai tahap ya, terutama yang tadi metode perencanaan partisipatif. Tidak semua konsultan perencanaan mungkin bisa seperti ini, bisa berdiskusi langsung dengan warganya. Biasanya mereka melakukan dengan pihak ketiga atau dan lain sebagainya. Gimana sih cerita di dalam itunya nih, Mas Reza? Oke. Jadi Jakon itu memang ketika sebelum bertemu dengan warga, kita juga belajar dulu nih. Ya. Jangan sampai ketika ketemu warga kita justru malah yang kagok sendiri. Iya. Jadi kita coba belajar, kita coba bagaimana sih kita coba menggali informasi dari warga yang baik seperti apa, karena tidak semua warga Kampung Bayam itu memiliki daya tangkap atau daya komunikasi yang baik. Iya. Jadi yang perlu kita coba persiapkan yaitu kita menjadi pendengar yang baik, kita menjadi ibaratnya kita pancing-pancing pertanyaan dengan yang ibaratnya
bisa mengeluarkan informasi-informasi yang dari warga gitu. Jadi ketika kita bertemu dengan warga, kita coba ajak diskusi. Sebelumnya kita coba dengarkan dulu kisah mereka seperti apa ketika mereka tinggal di Kampung Bayam selama bertahun-tahun, suka dukanya seperti apa. Ibaratnya sama dengan halnya kita PDKT gitu. Kita coba jadi pendengar yang baik aja dulu, sebelum kita masuk ke poin-poin yang memang kita coba ibaratnya menjadi dasar-dasar dalam perencanaan. Jadi dalam hal itu kita coba komunikasikan warga maunya seperti apa, gitu. Kebutuhannya seperti apa, dan mereka kedepannya seperti apa sih inginnya gitu. Itu yang kita coba akomodir gitu. Jadi munculnya semua desain itu sebenarnya bukan cuma dari Jakon gitu. Justru kalau bisa dibilang perencana di sini atau arsiteknya di sini adalah selain Jakon adalah warganya sendiri. Oh iya betul, karena kita membangun itu berdasarkan cerita dan keinginan yang mereka ya. Saya pengennya kayak gini, saya pengennya seperti ini gitu ya. Jadi di sini kita bukan cuma satu arah, kita Jakon memberi arahan kepada warga seperti ini, seperti ini, seperti ini, tapi ada feedback dari warga yang mereka memberi masukan seperti apa. Kita coba dari Jakon akomodir. Nanti kalau misalkan ada masalah, kita kembalikan lagi kepada warga biar kita sama-sama memutuskan bagaimana solusinya seperti apa, kedepannya harusnya seperti apa. Jadi memang proses itu yang bisa dibilang cukup panjang. Jadi perencanaan Kampung Susun Bayam ini kami bertemu dengan warga cukup intens, itu kurang lebih 3-4 bulan sampai akhirnya desain itu selesai. Kita coba siapkan untuk perizinan segala macam sampai akhirnya mungkin saat ini kita coba dalam masuk ke tahap konstruksi seperti itu. 3-4 bulan itu diskusi, itu belum ngapa-ngapain ya, lahan masih seperti itu. Pembangunan JIS tetap jalan, tinggal yang ininya aja ya. Poin menariknya adalah ketika bertemu dengan warga memang banyak dinamikanya gitu. Mungkin pertama ketemu dengan mereka, dari kita maupun dari warganya sama-sama canggung lah ibaratnya. Dari kayak musuhan ya. Jauh-jauhan duduknya nih. Orang-orang baru ini nih. Mau ngapain lagi nih dengan warganya seperti itu. Jadi sempat kita coba penjajakan supaya kita ngobrol aja, ngalir aja, entah itu dalam forum resmi ataupun sekedar kita sambil nunggu acara, mungkin sambil makan segala macam, kita sambil ngobrol. Ya proses-proses itu yang perlu kita lakukan di tahap awal ketika bertemu dengan warga, hingga akhirnya memang selama mungkin 3-4 bulan itu mereka belum tentu antusias 100%. Jadi mereka ada dinamikanya, mungkin capek dengan kegiatan masing-masing, berdagang segala macam, jualan segala macam. Ketika berkumpul belum tentu semuanya fokus gitu. Jadi ada dinamika yang ibaratnya menjadi tantangan sendiri dengan dari Jakonnya sendiri, supaya gimana sih caranya supaya bisa warga antusias lagi, bagaimana dengan warga bisa mengeluarkan pendapatnya lagi, masukannya lagi. Itu banyak pertanyaan pancingan lah dari kita supaya warganya mau aktif gitu. Ini tantangan yang lain ya, setelah tadi dari sisi konstruksi dan bla bla bla, ternyata endingnya ada lagi nih. Tapi ternyata warga itu setelah terdampak, akhirnya mereka bisa menerima, kita memberikan kompensasi kepada mereka, pemerintah memberikan kompensasi kepada mereka. Nah cuma mereka akhirnya tinggal di sekitaran itu ya, masih ya. Sebetulnya kita sudah mempersiapkan rumah susun, cuma karena ada beberapa kekhawatiran dari warga, akhirnya mereka memilih tempat sementara yang berdekatan dengan lokasi Kampung Bayam. Jadi ketika mereka harus direlokasi dengan proses konstruksi dari Stadion JIS, jadi mereka mendapat kompensasi untuk bisa mencari tempat tinggal di sekitar Kampung Bayam, mungkin di sekitar daerah Sunter, daerah Tanjung Priok segala macam. Jadi walaupun dari pemerintah juga ada usaha untuk mereka direlokasi ke rusun terdekat gitu. Tapi dari warganya ada sedikit penolakan, mungkin ada beberapa pertimbangan yang menyebabkan itu. Jadi Kampung Susun Bayam ini saat ini warga sudah ngebet nih untuk kembali lagi ke tanah yang mereka udah tinggali selama ini gitu. Apalagi sekarang bangunannya udah kelihatan. Betul. Apalagi Stadion JIS kan sudah selesai juga, mereka juga sempat menikmati bersama juga.
mereka juga ada keinginan untuk ya udah Kampung Bayam saat ini sudah konstruksi, mereka juga pengen cepet-cepet gitu, pengen cepet-cepet kembali ke rumah mereka, rumah yang mereka coba tinggali lagi berdasarkan mereka kemampuan. Proses-proses yang udah panjang ini ketika mereka kembali pasti feel-nya akan berbeda sih. Iya. Tapi mereka juga sejauh ini tetap berkontribusi untuk JIS-nya ya? Apakah mereka jadi tenaga tenaga pekerja di situ, tenaga kebersihan atau apapun itu ya? Jadi sebenarnya ini adalah salah satu rencana kedepannya untuk adanya stadion JIS ini. Kita tidak melupakan dari warga Kampung Bayam sendiri. Jadi diharapkan kedepannya mereka bisa menjadi salah satu tenaga yang bekerja di stadion operasional stadion JIS. Entah itu sebagai tenaga keamanan, tenaga kebersihan, atau merawat taman yang memang secara historis kan mereka memang cukup akrab lah dengan tanam menanam lah. Iya, betul. Jadi diharapkan mereka ada kontribusinya, selain kontribusi juga mereka juga bisa meningkatkan ekonomi mereka dengan ada penghasilan pastinya setiap bulan. Jadi sebetulnya sudah beberapa langkah lebih baik ya, dari mulai yang dulu pemukiman padat kita rapihkan, dihindari dari aliran listrik dan segala macam, sampai akhirnya mendapat kesempatan untuk bisa berkontribusi di JIS-nya itu sendiri ya, dengan keahlian yang mereka miliki. Ya harapannya keahliannya juga bisa meningkat seiring perkembangan waktu. Ya, jadi kedepannya juga selain proses mereka diharapkan memang bisa berkontribusi di stadion JIS, tapi kita juga memberikan feedback langsung. Jadi warga diberi pelatihan. Jadi kedepannya memang skill mereka bertambah, bisa berkontribusi lebih pada stadion ini. Iya. Terakhir sebelum menutup diskusi kita kali ini, agak seru nih maksudnya. 3-4 bulan berdiskusi, setelah itu melakukan konstruksi, tapi rencananya akan digunakan per September ya? Gimana ceritanya bisa secepat itu? Emang bisa, misalnya kalau saya nggak salah baca itu, peletakan batu pertama di bulan Mei, tapi September udah bisa digunakan, kurang lebih 5 bulan. Konstruksi seperti apa atau pembangunannya seperti apa yang bisa, ternyata kok bisa cepat gini? Oke, jadi untuk konstruksinya dari peletakan batu pertama itu di tanggal 7 Mei 2022 hingga akhirnya nanti direncanakan di bulan September itu selesai. Itu menjadi tantangan sendiri ketika memang proses desain itu sudah selesai. Bagaimana nih untuk merealisasikan supaya jarak dari stadion JIS itu sudah selesai dengan Kampung Bayamnya nanti tidak terlalu jauh gitu. Makanya waktu 5 bulan itu memang sudah direncanakan sejak awal. Caranya bagaimana? Itu kita coba dengan metode struktur yang memang bisa mempersingkat lah ibaratnya dibanding dengan metode struktur yang konvensional. Itu kita pakai metode precast. Jadi precast ya. Jadi ibaratnya kita main Lego, material-materialnya sudah ada, kita tinggal pindahin, pasang, sambung, pasang, sambung, pasang, sambung. Jadi kayak main Lego ya. Ya, betul. Di luar udah kita siapin nih, dinding-dinding itu udah siapin, tinggal dibawa ke sana, tempel ya. Ya, betul. Itu mempersingkat cukup banyak waktu gitu. Jadi target 5 bulan di bulan September nanti diharapkan memang bisa tepat waktu. Ini sistem seperti ini memang untuk masa depan akan lebih banyak digunakan seperti ini, atau memang khusus bangunan yang tinggi atau seperti apa? Ya, proses metode struktur aplikasi ini sudah banyak dipakai oleh di luar sana ya. Tapi untuk rumah susun, khususnya untuk kampung susun Bayam ini memang metode yang baru gitu, yang baru dipakai, yang memang tujuannya untuk mempercepat, mengakselerasi dari pembangunan kampung susun Bayam ini. Jadi diharapkan ketika bangunannya cepat selesai, warganya bisa kembali cepat, habis itu bisa menjadi optimal juga dengan tadi yang perencanaan untuk masyarakat Kampung Bayam berkontribusi langsung ke stadion JIS-nya. Saya nggak sabar, warga juga udah nggak sabar nih Mas, pengen lihat. Oke, terima kasih Mas Reza buat waktu dan kesempatannya kali ini. Nanti di jam-jam berikutnya kita akan memberikan kuis buat teman-teman semua. Tunggu aja pertanyaannya seperti apa, jawabannya ada di diskusi kita tadi sebetulnya kalau memang menyimak. Tinggal dijawab melalui Instagram kita. Jangan lupa follow Instagram kita di PT Jakarta Konsultindo, atau ikuti juga berita-berita mengenai Jakarta Konsultindo di website kita di jkonsultindo.com. Mas Reza, terima kasih banyak sekali lagi. Sampai ketemu di Kampung Bayam. Siap.